Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih di bab ketiga, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang klasifikasi materi. Hari ini kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia materi. Lalu yang kedua, siswa dapat menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia pada suatu materi. Untuk bahasannya, hari ini kita akan belajar tentang sifat materi dan juga perubahan materi. Oke, kita langsung ke materinya ya. Jadi ingat bedanya materi dan materi. Materi ini, sekarang kita membahas materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke, sifat dari segala sesuatu itu ada dua ya, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Kita bahas tentang sifat fisikanya dulu. Sifat fisikanya itu berarti sifat yang dapat kita lihat, kita dapat perhatikan secara langsung gitu. Jadi tanpa perlu proses kimia seperti itu. Itu namanya sifat fisika, fisik. Yang pertama itu wujud zat. Jadi ada cair, padat, gas. Padat, cair, gas. Itu namanya wujud zat. Jadi kita bisa lihat batu itu keras, berarti dia padat. Cair itu bisa dipegang, tapi nggak semuanya bisa dipegang. Nggak bisa digenggam. Bisa dipegang, tapi nggak bisa digenggam. Gas nggak bisa dipegang, nggak bisa digenggam. Bisa disentuh, tapi nggak tahu yang mana. Jadi ini beda, bisa kita lihat ya. Jadi namanya sifat fisika, wujud zat. Lalu dia itu dalam bentuk partikelnya seperti ini. Kalau zat padat, wujudnya itu sangat rapat. Jadi ikatan antar partikelnya itu sangat rapat, sangat dekat, sangat erat. Kan bahasa Inggrisnya padat ini adalah solid. Jadi pertemanan yang solid itu adalah pertemanan yang sangat rapat, sangat erat, sampai sulit untuk dipisahkan. Batu kan dipecahkan susah. Terus batu solid. Jadi kalau kalian mau berteman secara solid, bertemanlah seperti batu. Lalu zat cair. Kalau zat cair ini sifat partikelnya lebih renggang daripada padat. Yaitu ikatan antar partikelnya juga agak lemah. Pokoknya dia pertengahan nih. Pertengahan antara padat dan gas. Kalau gas, itu partikelnya sangat jauh jaraknya dan dia ini mudah terbang kemana-mana. Partikelnya itu mudah lepas. Kalau cair masih bisa diatur dia itu supaya di dalam wadah. Kalau si gas ini nggak bisa gitu. Jadi kalau padat ketika dia dipindahkan ke wadah lain, bentuknya itu ya tetap seperti dia, jadi nggak menyesuaikan wadahnya, volumenya tetap, masanya tetap, ukurannya tetap, bentuknya tetap. Kalau cair, bentuknya itu menyesuaikan si wadah, volumenya tetap, karena kan air itu, zat cair itu selalu segitu aja ya, kecuali dituang. Kalau gas, bentuknya itu berubah menyesuaikan wadahnya, menempati seluruh ruangan ya, kemudian dia itu terbangnya bebas, jadi volumenya bisa berubah-ubah. Dan dia ini mudah sekali mengalami pemuaian, jadi mudah bertambah banyak, mudah menyusut juga. Lalu yang kedua, sifat fisika itu juga daya hantar, kemampuan untuk menghantarkan panas dan juga listrik. Kalau dari daya hantar, ini ada dua, ada yang namanya konduktor dan ada yang namanya isolator. Kalau konduktor itu mampu mengantarkan panas dan juga listrik. Kalau isolator ini nggak bisa, jadi isolator ini penghambat. Contohnya yang konduktor itu di sini ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, kemudian emas, baja, raksa, dan juga perak. Jadi logam-logaman rata-rata ya untuk konduktor. Lalu untuk isolatornya ada gelas, plastik, keramik, karet, kayu, wol, gabus, kain, dan juga kertas. Yang ketiga, rasa. Nah, kalau rasa ini kenapa masuknya ke sifat fisika? Karena rasa itu selama tidak ada pencampuran pengubahan kimia, ya reaksi kimia tidak ada, itu masih termasuk fisika. Jadi manis, asin, asam, pahit itu masuk ke dalam sifat fisik. Gitu. Lalu selanjutnya warna. Warna kan juga bisa kita lihat ya. Mana yang warnanya emas, mana yang warnanya perak, mana yang warna kuning, merah, hijau, putih. Itu semua bisa kita lihat. Jadi ini sifat yang tampak. Warna itu kelihatan. Lalu kelarutan, kemampuan terlarut dalam air, dalam zat cair. Ini juga sifat fisika karena bisa kita lihat kalau diaduk terlarut atau tidak.
Kalau tidak terlarut berarti dia campuran, gitu ya. Campuran heterogen. Kalau terlarut berarti dia campuran homogen. Lalu kekerasan. Nah, kekerasan ini maksudnya keras atau lembek. Itu berarti sifat fisika. Misalnya batu itu keras, tapi plastisin itu elastis. Nah, itu namanya kekerasan. Kekeruhan, ini juga tampak kan ya, mana air yang dicampur sama lumpur, mana air yang jernih, kan bisa dilihat. Jadi kekeruhan itu masuk ke dalam sifat fisika. Lalu bau, bau juga ini bisa terasa gitu, tanpa kita melakukan apa-apa, bau itu bisa terasa. Jadi bau termasuk sifat fisika. Lalu kemagnetan, ini juga bisa kita lihat, daya magnet itu bisa terlihat secara langsung. Kalau dia magnetis, dia itu nggak punya kemampuan untuk memberikan sifat kemagnetan. Jadi dia nggak bisa dijadiin magnet. Kalau para magnetis ini, dia bisa dijadikan magnet, tapi sementara sifat kemagnetannya. Kalau ferromagnetis, ini bisa dijadikan magnet dan dia bisa jadi magnet tetap, seperti itu. Lalu yang ke-10 adalah titik didih. Nah, kalau titik didih ini juga bisa dilihat, jadi antara air dan minyak kita bisa lihat nih. Kalau dimasak, mendidihnya lamaan siapa, itu kan kelihatan. Jadi itu sifat fisika. Dan yang terakhir, titik leleh. Jadi di sini contohnya untuk titik leleh itu besi dan juga es. Besi dan es itu dua-duanya bisa meleleh. Tapi antara besi dan es dipanaskan sampai suhu yang berbeda untuk meleleh gitu. Jadi kita nanti tahu titik lelehnya adalah ketika kedua benda itu meleleh. Kalau es didiamin di suhu ruangan bisa meleleh, tapi besi kan nggak bisa, harus dipanaskan. Itu namanya titik leleh. Bisa kita lihat. Selanjutnya kita ke sifat kimianya. Kalau sifat kimia ini ada unsur-unsur kimianya gitu. Yang pertama mudah terbakar. Jadi kalau proses pembakaran itu terjadi perubahan-perubahan kimia di mana dia itu membutuhkan oksigen untuk bisa terbakar, kemudian menghasilkan karbon. Jadi di sini ada perubahan-perubahan kimia, makanya dia itu sifat kimia. Lalu yang kedua kereaktifan. Kalau misalnya sebuah benda kemudian berinteraksi dengan benda lain menghasilkan suatu kejadian, itu namanya reaktif. Lalu yang ketiga, kestabilan. Kestabilan itu ini berkaitan dengan atom. Jadi semua atom yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia cenderung ingin stabil. Gimana caranya stabil? Setiap atom itu punya nomor atom yang berbeda-beda. Punya elektron terluar yang beda-beda. Kalau dia stabil itu ketika elektronnya jumlahnya 8. Jadi itu cuma ada di golongan 8 doang. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang tabel periodik unsur, golongan yang paling kanan itu adalah golongan yang stabil. Nah, sedangkan kayak natrium, dia ini kan di golongan 1. Jadi dia punya satu elektron valensi terluar. Ini dia nggak bisa hidup sendiri, dia butuh pasangan supaya dia jadi stabil. Pasangannya siapa? Yang punya elektron jumlahnya 7 supaya dia jadi 8. Salah satunya adalah klorin. Klorin itu punya elektron terluar 7 karena dia di golongan 7. Jadi ketika 7 dan 1 bertemu, mereka jadi 8. Jadilah NaCl yang kita kenal sebagai garam, supaya dia stabil. Jadi setiap makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan, termasuk si natrium dan klorin ini. Jadi bahkan atom pun berpasangan. Seperti itu. Busuk dan asam. Ini juga termasuk sifat kimia. Kalau busuk dan asam ini kan terjadi perubahan ya. Ada perubahan yang disertai dengan partikel-partikel yang berubahnya. Unsur-unsur penyusunnya itu ada perubahan. Jadi dia adalah sifat kimia. Lalu ada daya ionisasi. Nah, kalau daya ionisasi ini kemampuan penghantaran listrik oleh si partikel-partikel. Lalu yang keenam, beracun. Beracun ini bahan-bahan berbahaya itu juga masuk ke dalam sifat kimia. Selanjutnya kita ke perubahan materi. Jadi tadi sifat fisika dan sifat kimia sudah tahu ya. Sekarang kita bedain lagi. Perubahan juga ada yang fisika, ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisika, yang pertama ada perubahan wujud. Nah, wujud itu kan tadi ada 3 ya. Ada padat, ada cair, ada gas. Kalau dari padat ke cair, namanya mencair. Kita pakai contoh air, es, dan uap air. Es kan padatnya ya. Cair itu bentuknya air, gas ini uap air. Kalau dari es jadi air, namanya mencair. Kalau dari air jadi es, namanya membeku.
Kalau dari air jadi uap air, namanya menguap. Kalau dari uap air jadi air, namanya mengembun. Kalau dari uap air jadi es, itu namanya mengkristal. Kalau dari es jadi uap air, namanya menyublim. Oke? Jadi ini adalah perubahan wujud. Kemudian perubahan volume. Nah, perubahan volume ini dikenal juga sebagai pemuaian. Kalau perubahan volume ini terjadi akibat panas biasanya. Panas, kemudian volumenya bertambah. Gitu. Volume bertambah ini berarti ukurannya bertambah. Kalau ukuran bertambah, itu fisiknya aja yang berubah. Lalu yang ketiga, perubahan bentuk. Nah, ini misalnya di tanah liat. Bentuknya aja yang berubah, tapi partikel-partikelnya tetap tanah liat. Jadi nggak ada susunan partikel yang berubah, hanya bentuknya aja. Di plastisin juga sama. Lalu yang keempat, ada perubahan ukuran. Misalnya sesuatu dipotong-potong kecil-kecil, kayak tahu dipotong kecil-kecil, kertas digunting, itu perubahan ukuran. Kertas digunting ya namanya tetap kertas. Tidak ada partikel yang berubah, yang hilang. Lalu yang kelima, pengeringan. Baju yang dijemur jadi kering, ini juga fisik. Tadinya basah jadi kering, tapi tetap baju. Gitu. Lalu yang keenam, pelarutan. Nah, ini juga sama seperti tadi, kelarutan di sifat fisika, di perubahan fisika, ini pelarutan. Tadinya garam ketemu air, dicampur, jadinya garamnya menyatu dengan air. Ini adalah sifat fisika, perubahan fisika. Lalu perubahan kimia berikutnya nih. Kalau perubahan kimia, ini ada perubahan susunan unsur-unsur atau partikel-partikel yang ada di dalam suatu zat atau materi. Misalnya pembakaran. Dalam proses pembakaran tadi sudah dibahas sedikit ya di sifat kimia juga. Kalau pembakaran itu butuh oksigen. Jadi kalau nggak ada oksigen, tidak terjadi pembakaran. Tidak bisa terbakar. Harus ada gasnya gitu. Jadi kalau misalnya butuh oksigen kan berarti butuh unsur kimia lain yang selain atau di luar dari si kayunya. Kemudian setelah terbakar nanti terbentuk karbon. Timbullah unsur baru gitu. Jadi butuh sesuatu dari luar kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Itu berarti perubahan kimia. Lalu yang kedua perkaratan. Karat ini juga terbentuk dari udara kan, dari udara, dari air. Kalau misalnya besi dijemur, kemudian kena air, kena hujan, baru dia jadi karat. Itu berarti ada unsur-unsur dari luar yang mempengaruhi si besi ini. Padahal besi kan cuma Fe, tapi ketika dia kena karat jadi ada O-nya, ada oksigennya gitu. Lalu yang ketiga, fermentasi. Kalau fermentasi jelas ada penambahan ragi. Ragi itu dari luar ya. Jadi dia termasuk perubahan kimia karena ada tambahan zat dari luar. Lalu yang keempat, pembusukan. Ini juga sama, ada unsur-unsur dari luarnya yang menyebabkan buah itu mengalami pembusukan, yang menyebabkan dia nanti berubah rasa, warna, baunya. Kemudian aliran listrik ini juga termasuk perubahan kimia. Aliran listriknya kayak ini ada di aki. Jadi dia terjadi reaksi kimia yang menyebabkan adanya peristiwa kelistrikan. Terjadi listrik karena ada reaksi kimia. Lalu yang keenam, fotosintesis. Fotosintesis ini jelas karena dia membutuhkan cahaya, karbon dioksida, air, kemudian hasilnya oksigen dan glukosa. Jadi antara pembuat dan hasilnya itu berbeda. Jadi ini perubahan kimia. Seperti itu. Jadi itu dia materi kita hari ini. Sudah selesai. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita masih belajar di bab 3 klasifikasi materi, tapi tentang pemisahan campuran. Untuk materi kita hari ini cukup sekian. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.